Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Pascal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Iman Setia Harefa. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati, Dewan Juri dan saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang menyaksikan pidato saya saat ini yang berjudul Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 menjadi peluang terciptanya lapangan kerja serta mendukung visi Indonesia 2045. Pada tanggal 5 Oktober 2020 telah disahkan Omnibus Law di Indonesia. Sehingga Omnibus Law memicu banyak perdebatan hingga tingkat nasional. Istilah Omnibus Law di Indonesia pertama kali kita dengar setelah pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 yang lalu, di mana Omnibus Law ini lebih banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di bidang ekonomi. Yang paling sering jadi polemik yakni Omnibus Law di sektor ketenaga kerjaan, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Dewan Juri dan saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Sebelumnya, mari kita pahami dengan benar apa itu Omnibus Law, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya mahasiswa, bisa berpikir dengan benar dan tidak mudah dipengaruhi oleh informasi yang salah yang membuat kita bertindak dengan salah. Saya ambil contoh. Mahasiswa berkata ingin menyampaikan aspirasi rakyat mengenai Omnibus Law. Namun kenyataannya fasilitas umum dirusak. Pos-pos dirusak. Saya kira itu bukan membangun negara. Kita ada di sini untuk menjadi solusi dari sebuah problema. Jika Omnibus Law adalah problema, maka kita harus menjadi pribadi yang menjadi solusi untuk itu. Apakah kita tahu bahwa untuk merevisi undang-undang satu persatu membutuhkan 50 tahun lamanya? Untuk itu, melalui Omnibus Law, penyederhanaan regulasi bisa dipercepat. Mari kita lihat secara terminologi. Omnibus Law berasal dari bahasa Latin yang berarti for everything atau untuk semuanya. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari Omnibus Law. Dalam Omnibus Law terdapat 3 rancangan undang-undang yang siap diundang-undangkan. Pertama, rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja. Kedua, rancangan undang-undang tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian. Dan yang ketiga adalah rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Implementasi konsep Omnibus Law telah diimplementasikan di beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Irlandia, dan Suriname. Dan bahkan di Irlandia tahun 2008, Irlandia mengeluarkan sebuah undang-undang tentang sifat yang mencabut kurang lebih dari 3.225 undang-undang. Dan Amerika menjadi negara pertama, yaitu pada tahun 1888 yang mempraktekkan atau yang mengimplementasikan Omnibus Law ini pertama kali. Setidaknya ada 9 negara lain yang sudah menerapkan metode Omnibus Law sepanjang sejarah, yaitu Inggris, Australia, Jerman, Turki, Filipina, Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Sebagian dari negara yang telah saya sebutkan adalah negara tetangga kita. Jika negara-negara di atas berhasil menerapkannya, kenapa tidak di Indonesia? Omnibus Law Cipta Kerja
jadi rancangan undang-undang yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tidak benar. Secara substansi, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah paket Omnibus Law yang dampaknya paling berpengaruh pada masyarakat luas, terutama jutaan pekerja di Indonesia. Hal inilah yang membuat banyak serikat buruh mati-matian menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengakibatkan demonstrasi di mana-mana. Dewan Juri dan saudara-saudari setanah air yang saya hormati, sebelumnya mari kita pahami dengan benar Omnibus Law Cipta Kerja, sehingga kita sebagai warga negara sekali lagi dan mahasiswa berpikir dengan benar dan tidak mudah dipengaruhi oleh informasi yang salah. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP atau upah minimum provinsi, kemudian UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar karena faktanya upah minimum regional UMR tetap ada. Itulah mengapa saya mengajak kita semua untuk melihat kembali kebenarannya, bukan informasi yang salah. Mari kita lihat bahwa dengan teknik Omnibus Law, sekitar 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur multisektor dan menaikkan kemudahan berusaha di Indonesia dari peringkat 73 ke posisi 53 dunia, serta 3 juta lapangan kerja akan tercipta setiap tahun. Bukankah kita ingin seperti negara-negara yang telah saya sebutkan di atas menuju Indonesia maju? Bukankah kita dari tahun ke tahun ingin lapangan kerja dibuka seluas-luasnya? Bukankah mahasiswa di seluruh Indonesia menginginkan lapangan kerja yang selama ini didesak ke pemerintah? Kita semua tahu bahwa masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja adalah proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, kemudian persyaratan investasi yang memberatkan, kemudian pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan koperasi yang belum optimal. Ditambah lagi proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban, pada akhirnya membuat investasi dan pembukaan lapangan kerja tidak terjadi. Sedangkan terobosan baru dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu penyederhanaan perizinan, kemudian persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintah, pengenaan sanksi, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi. Sebagai mahasiswa Indonesia yang berpikir ke depan yaitu visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia menjadi negara 5 terbesar ekonomi terkuat di dunia dan 27 juta PDB per kapita per bulan. Saya kira sebagai mahasiswa yang sejati kita mendukung hal ini meskipun ada beberapa pandangan yang kurang tepat. Saya kira itu biasa dalam sebuah negara. Namun yang tidak biasa adalah ketika kita menyulitkan rancangan undang-undang ini. Itu artinya kita menghalangi kesejahteraan bangsa kita. Dan jika kita menganggap rancangan undang-undang Omnibus Law adalah sebuah problema, maka jadilah pribadi yang berkontribusi untuk sebuah solusi. Dan jika Anda banyak dibicarakan karena solusi yang Anda berikan terhadap rancangan undang-undang ini, maka Anda telah menjadi bagian dari visi Indonesia 2045. Jika kita sebagai mahasiswa lagi berpikir ke depan mengenai lapangan kerja, maka ini adalah sebenarnya kesempatan dan momen yang tepat bagi generasi muda saat ini, khususnya mahasiswa. Terlepas dari perdebatan rancangan undang-undang ini,
Menurut penelitian Profesor Dwi Kurnia Karnawati 2017, dalam 10 tahun mendatang, 75% jenis pekerjaan di dunia akan hilang yang akan digantikan oleh mesin atau robot. Mari kita bayangkan 10 tahun ke depan akan banyak pekerjaan yang akan hilang. Karena pesatnya perkembangan teknologi sehingga tidak membutuhkan bantuan manusia. Contohnya di Jepang saat ini robot telah menggantikan pelayan restoran dan bisa dibayangkan jika banyak pekerjaan lainnya digantikan oleh mesin atau robot, kita ingin jadi apa? Saya yakin di masa depan jika banyak pekerjaan yang hilang, maka akan ada juga pekerjaan baru jika kita berpikir lebih kreatif dan inovatif. Bukankah ini kesempatan yang bagus dengan rancangan undang-undang ini, yaitu pembukaan lapangan besar-besar sekitar 3 juta lapangan pekerjaan per tahun. Kemudian menurut David McClelland, negara yang makmur harus memiliki 2% pengusaha dari populasi suatu bangsa. Pada tahun 2005, Singapura memiliki 7,2% pengusaha dari total penduduk sebagai negara yang telah menerapkan Omnibus Law. Di Indonesia hanya memiliki 0,18% pengusaha. Sebagai generasi muda di Indonesia, kita tidak cukup hanya lulus sebagai sarjana untuk bisa sukses. Sekarang saatnya berpikir untuk menciptakan lapangan kerja dengan peluang rancangan undang-undang ini. Kini, generasi muda Indonesia harus siap menjadi pengusaha dan tidak hanya berpikir melamar pekerjaan, namun menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri dengan berpikir kreatif dan inovatif. Dewan juri dan saudara-saudari setanah air yang saya hormati, sekarang banyak peluang di era 4.0 atau 4.0. Maksud saya, jika kita jadi konsumen selama ini, mengapa kita tidak menjadi produser? Sekarang bukan bermasalah di rancangan undang-undangnya, namun masalahnya ada di pandangan kita. Rancangan undang-undang tidak sesempurna yang kita bayangkan, namun itu lebih baik jika kita mengambil kesempatan ini menjadi sebuah loncatan untuk lebih tinggi daripada sebagus-bagusnya atau seadil-adilnya rancangan undang-undang yang dibuat jika pandangan kita hanya berfokus pada problema, bukan solusinya, maka itu sia-sia. Dewan juri dan saudara-saudari setanah air yang saya hormati, Omnibus Law telah menjadi pembelajaran penting bagi kita semua. Negara kita telah melewati banyak hal. Kita tidak ingin menjadi pribadi yang terus menyulitkan situasi, karena negara ini sudah sangat sulit. Namun, mari kita menjadi pribadi yang berkontribusi untuk sebuah solusi demi Indonesia maju dan visi Indonesia 2045.